Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Prijaldi, NIM saya 1024451. Saya dari kampus Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dari Prodi Manajemen. Nah guys, gimana kabar kalian? Sehat kan? Kalau sehat alhamdulillah, kalau sakit lupa berobat, minum obat. Oke? Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke? Di video kali ini saya akan membahas apa sih seleksi karyawan itu. Kita langsung ke videonya. Seleksi karyawan adalah seleksi rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Menurut Gary Dessler, mengemukakan bahwasannya ada 3 hal yang menjadikan seleksi itu merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama, prestasi perusahaan sangat bergantung pada bawahannya. Karyawan dengan keterampilan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan, begitupun sebaliknya. Yang kedua, seleksi menjadi penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Yang ketiga, hal ini penting karena akan ada dampak hukum dari mempekerjakan orang yang tidak berkompeten. Nah, di sini juga ada tujuannya. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama, penjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperkecil munculnya tindakan buruk. Indikator dalam pelaksanaan seleksi karyawan yaitu yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula seorang dianggap akan mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman kerja seorang pelamar hendaknya mendapatkan pertimbangan utama dalam proses seleksi. Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap pakai. Ketiga ada kesehatan. Kesehatan penting untuk dapat menduduki suatu jabatan. Tidak mungkin seorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik jika sering sakit. Yang keempat ada tes tertulis, mengukur sejauh mana kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecerdasan persepsi. Yang terakhir ada wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Nah, di sini jadi ada proses seleksi karyawan. Yang pertama itu ada wawancara awal. Proses wawancara awal atau preliminary interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Yang kedua, pengujian seleksi. Pelamar yang ditanyakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Terus ada wawancara ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya. Selanjutnya, ada pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan latar belakang dan referensi adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi yang terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Selanjutnya ada evaluasi medis. Setelah melalui beberapa proses seleksi, proses selanjutnya adalah evaluasi medis terhadap pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan karyawan. Terus ada keputusan penyeleksian. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Dan yang terakhir, surat pengangkatan. Langkah paling terakhir dalam tahap seleksi adalah mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi yaitu semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Faktor eksternal organisasi atau faktor etika. Dalam proses seleksi, masalah etika seringkali menjadi tantangan yang berat. Keputusan seleksi sering dipengaruhi oleh etika keputusan. Bila mempertimbangkan penerima lebih condong karena hubungan keluarga, teman, pemberian komisi atau suap daripada pertimbangan keahlian atau profesional, maka kemungkinan besar karyawan baru yang dipilih jauh dari harapan organisasi. 2. Ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi sering memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Sebagai contoh besar kecilnya, anggaran belanja pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. Kesamaan kesempatan.
Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakat juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditentukan dalam rekrut atau menyeleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang selanjutnya, analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan semacam pedoman bagi kegiatan proses seleksi. Analisis jabatan memberikan informasi tentang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi jabatan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memegang jabatan tersebut. Yang selanjutnya, perencanaan SDM. Dari perencanaan SDM akan dapat diketahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi dan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar. Dan yang terakhir, rekrutmen. Rekrutmen yang dilakukan akan berpengaruh pada proses seleksi. Kualifikasi tidaknya pelamar yang akan diseleksi sangat bergantung pada tenaga kerja. Jadi, guys, seleksi karyawan adalah proses penting untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Proses ini membantu perusahaan memperoleh karyawan yang kompeten, produktif, dan bertanggung jawab. Seleksi yang tepat akan meningkatkan kinerja perusahaan, sedangkan kesalahan seleksi dapat menimbulkan kerugian. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap mengenai seleksi karyawan. Dari pembahasan ini, kita bisa tahu bahwa seleksi bukan sekadar memilih orang yang melamar, tetapi memilih orang yang paling tepat untuk menjalankan tugas di perusahaan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. See you!